Semoga Anda semua berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang Dhamma diberikan kepada saya untuk berbagi Dhamma dengan Anda. Hari ini, saya akan bertanya 3 pertanyaan dari Anda. Pertanyaan adalah sangat gampang. Kalau Anda mampu untuk memberikan jawab benar, Anda adalah orang beruntung. Pertanyaan satu adalah, siapa Anda? Dari mana Anda datang? Di mana Anda pergi? Mungkin Anda merasa pertanyaan adalah sangat gampang. Anda akan menjawab dengan nama Anda. Tidak, saya tidak bertanya nama Anda yang diberikan dari tua Anda. Mungkin Anda akan menjawab seperti, saya adalah orang guru. Tidak, saya tidak bertanya status yang diberikan dari masyarakat kepada Anda. Kalau Anda bilang, Anda adalah ayah, Anda adalah ibu, tapi itu selalu bergantung dari anak Anda. Kalau Anda tidak punya anak, Anda tidak ibu atau ayah. Apakah Anda istri atau suami? Sama seperti tanpa istri, Anda tidak suami. Tanpa suami, Anda tidak istri. Silakan lupa seluruh dunia. Pikir sekarang, siapa Anda? Saya pikir sekarang Anda sudah mengerti. Anda tidak tahu siapa Anda. Tapi Anda spend waktu yang lama dengan yang ketidaktahuan. Karena itu Anda pikir Anda adalah manusia. Seorang guru, istri, suami, hal-hal lain. Tapi kebenaran adalah segalanya terbentuk di pikiran Anda. Anda diilusi, mengerti. Anda adalah pikiran, tidak ada lain. Itulah mengapa Anda mau kebahagiaan. Karena untuk Anda pikiran mau kebahagiaan, Anda sudah mencari kebahagiaan di seluruh samsara, uncountable kali. Tapi Anda belum. Itulah mengapa Anda datang kehidupan ini. Anda mencapai kehidupan ini dengan berusaha payah, berkeringat. Tapi Anda tidak punya kesempatan untuk berasosiasi orang yang mencapai sendiri. Anda tidak punya kesempatan untuk bertemu Sang Buddha. Tapi waktu ini Anda dapat. Karena jasa kebajikan besar yang Anda lakukan di sebelum. Sang Buddha meninggal. Tapi ajarannya dan Mahasangha tinggal di dunia. Dan saya meminta dari Anda, jangan rindu waktu ini. Dan saya akan menjelaskan cerita tentang Mahadana Situpata. Siapa yang kehilang kesempatan. Di kota Varanasi, Mahadana Situpata lahir sebagai putra tunggal di keluarga saudagar kaya yang memiliki kekayaan 80 koti. Karena berpikir, untuk apa belajar bekerja jika sudah memiliki kekayaan sebanyak ini? Orang tuanya tidak mengajarkan keterampilan apapun kepadanya. Dia kemudian menikah dengan putri seorang saudagar yang memiliki juga 80 koti. Mereka memiliki kekayaan yang sangat besar, yaitu 160 koti. Putra saudagar yang tidak memiliki kemampuan manajemen atau disiplin jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Dia menghabiskan kekayaan dalam jumlah besar untuk mengonsumsi minuman keras dan menonton pertunjukan setiap hari. Dia hanya menghabiskan kekayaan
yang ada tanpa pernah berusaha untuk mencari kekayaan baru. Akhirnya seluruh kekayaan 160 koti tersebut habis. Bahkan dia terpaksa menjual istana tempat tinggalnya. Setelah kehilangan semua kemewahan, Mahadan Sidupata dan istrinya akhirnya jatuh miskin hingga harus menjemis. Suatu hari saat melihat mereka berdua memakan sisa makanan di sebuah aula perjamuan di tempat Sang Buddha berada, Sang Buddha tersenyum tipis. Pada saat itulah Sang Buddha bersabda kepada Yang Arya Ananda, Ananda, jika putra saudagar berusaha mencari kekayaan pada masa muda, dia akan menjadi saudagar utama di kota ini. Jika dia menjadi biku, dia memiliki potensi untuk mencapai tingkat arihant dan istrinya mencapai tingkat anagami. Jika dia melakukannya pada usia madya, dia memiliki potensi untuk mendapatkan jabatan saudagar kedua dan dia bisa mencapai tingkat anagami. Sementara istrinya mencapai tingkat sakadagami. Demikian pula, jika dia berusaha pada masa tua, dia memiliki potensi untuk mendapatkan jabatan saudagar ketiga dan dia bisa mencapai tingkat sakadagami. Sementara istrinya mencapai tingkat sotapanna. Namun sekarang, dia tidak memiliki kemajuan di dunia ini maupun kemajuan dalam kehidupan spiritual. Dia ibarat seekor bangau tua di sebuah danau yang airnya telah kering dan tidak ada ikannya. Saya pikir Anda akan mendapatkan sesuatu dari kisah ini. Saya mengajak dari Anda, jangan terlambat melihat apa terjadi kepada yang orang. Dia rindu seluruh sansara. Ingatlah, habis manis, sepadi buang. Mohon maaf jika saya kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda semua berbahagia.